Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya? Baik, sehat? Alhamdulillah. Jadi pada pertemuan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang peradaban agama Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Namun sebelumnya, marilah kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, di sini Ibu akan mengingatkan sedikit kepada kalian untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, seperti memakai masker, berjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan Ibu himbau kepada kalian untuk selalu tetap di rumah saja dan mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak penting di luar rumah, sehingga kita bisa membantu pemerintah untuk memutus penyebaran COVID-19, sehingga nantinya kita dapat melakukan pembelajaran secara langsung di kelas. Selanjutnya, Ibu sudah menyiapkan materi pada pagi hari ini tentang peradaban agama Islam pada masa dinasti Abbasiyah, dan Ibu harap kalian bisa mengikuti video ini dari awal sampai akhir karena ilmu ini akan bermanfaat buat kalian. Dan untuk itu langsung aja disimak video materi pada pagi hari ini. Peradaban agama Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Objek pembelajaran: sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. A. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. 1. Runtuhnya Daulah Umayyah. Daulah Umayyah berkuasa selama 90 tahun pada tahun 660 sampai 750 Masehi. Adapun salah satu periode keemasan dalam sejarah peradaban Islam, terdapat 5 khalifah yang menonjol pada masa Daulah Umayyah. Di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Setelah pemerintahan Khalifah Hisham bin Abdul Malik, para khalifah tidak dapat menjaga stabilitas keamanan dalam negara. Mereka tidak mampu mengatasi berbagai macam pemberontakan, bahkan terjadi perpecahan dalam keluarga Bani Umayyah. Dan pada akhirnya, pada tahun 750 Masehi, Bani Umayyah runtuh. Tepatnya setelah Abdul Abbas As-Saffah bersekutu dengan Abu Muslim Al-Khurasani dan Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu dengan membentuk pasukan yang melakukan peperangan terhadap kota-kota penting Bani Umayyah dan menguasainya. Dalam keadaan terdesak, akhirnya Khalifah Marwan bin Muhammad melarikan diri ke Yordania dan Palestina. Khalifah Marwan bin Muhammad tertangkap di kota Fustat, Mesir, dan wafat di sana. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Bani Umayyah yang berpusat pemerintahan di Damaskus dan menandai lahirnya Daulah Abbasiyah. 2. Berdirinya Daulah Bani Abbasiyah. Terbentuknya Daulah Abbasiyah disebabkan beberapa faktor pendukung, antara lain: A. Perpecahan internal keluarga Bani Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. B. Munculnya perlawanan terhadap pemerintahan Bani Umayyah yang dikenal dengan gerakan dakwah dari kelompok Bani Abbas. C. Peperangan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. D. Kekecewaan para ulama dan tokoh agama pada Khalifah Marwan bin Muhammad yang tidak memihak pada kepentingan rakyat. Dan yang terakhir, E. Wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad setelah kalah dari Perang Zabhulu pada tahun 750 Masehi. Sebelum Daulah Abbasiyah berdiri, terdapat 3 tempat yang menjadi pusat kegiatan kelompok Bani Abbas. Di antaranya: A. Humaimah, terletak berdekatan dengan Damsyik, yang merupakan kota kecil tempat keluarga Bani Abbasiyah bermukim, baik dari kalangan pendukung Ali bin Abi Thalib ataupun pendukung keluarga Abbas. B. Kufah, kota yang penduduknya menganut ajaran Syiah pendukung Ali bin Abi Thalib yang selalu bermusuhan dengan Bani Umayyah secara terang-terangan. Dan C. Khurasan, kota yang penduduknya mendukung Bani Hashim. Penduduk Khurasan bersifat pemberani, memiliki kuat yang fisik, tegap tinggi, serta teguh pendirian. Selanjutnya, proses berdirinya Bani Abbasiyah. Adapun proses berdirinya Daulah Bani Abbasiyah tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas yang bernama Ali bin Abdullah,
yaitu sepupu Rasulullah SAW. Ia merupakan pemberontak pemerintah Daulah Umayyah karena merasa dirinya lah yang paling berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Oleh karena itu, Ali bin Abdullah melakukan gerakan propaganda yang disebut sebagai gerakan dakwah. Adapun gerakan dakwah dimulai ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkuasa pada masa Daulah Umayyah. Dakwah dimulai dengan menyusun dan merencanakan kegiatannya di kota Humaimah. Ali bin Abdullah dan pengikutnya mempropagandakan bahwa menggulingkan kekuasaan pemerintah Daulah Umayyah merupakan perintah agama. Gerakan propaganda tersebut didukung oleh kaum Mawali, Syiah, kelompok Muslim Arab dari berbagai penjuru yang meliputi kota Mekah, Madinah, dan Irak, yang merasa sakit hati atas status istimewa penduduk Syria, dan para ulama juga kecewa terhadap segala kebijakan para khalifah. Namun, Ali bin Abdullah wafat pada tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi sebelum usahanya berhasil. Selanjutnya, gerakan dakwah dilanjutkan oleh putranya yang bernama Muhammad bin Ali. Beliau mendapat dukungan sepenuhnya dari pimpinan masyarakat Khurasan, wafat pada tahun 120 Hijriah yang bertepatan pada 745 Masehi, yaitu pasca meninggalnya Muhammad bin Ali. Gerakan dakwah untuk menggulingkan kekuasaan Daulah Umayyah dilanjutkan oleh Ibrahim bin Muhammad. Selanjutnya, gerakan yang dipimpin oleh Ibrahim bin Muhammad mendapat perhatian khusus dari Khalifah Marwan bin Muhammad dan menganggapnya sebagai ancaman negara. Oleh karena itu, Khalifah Marwan bin Muhammad memerintahkan para pasukannya untuk menangkap Ibrahim bin Muhammad pada tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi. Akhirnya, Ibrahim bin Muhammad ditangkap dan diasingkan hingga wafat dalam pengasingan. Wafatnya Ibrahim bin Muhammad membuat keluarga Bani Abbas semakin gencar melakukan pemberontakan. Abul Abbas As-Saffah yang telah bersekutu dengan Abu Muslim Al-Khurasani dan Abu Ja'far Al-Mansur melawan pasukan Khalifah Marwan bin Muhammad. Peperangan tersebut akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abul Abbas As-Saffah. Dalam keadaan terdesak, Khalifah Marwan bin Muhammad melarikan diri dan tertangkap di kota Fustat, Mesir, dan wafat di sana. Dengan jatuhnya negeri Syria di tangan Bani Abbas, maka beralihlah riwayat Daulah Umayyah dan berdirilah Daulah Abbasiyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena pendirinya adalah Abul Abbas As-Saffah yang merupakan keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah merupakan daulah besar yang mencatat masanya sebagai The Golden Age, karena pada masa itu terjadi masa kejayaan Islam yang mengalami puncak keemasan pada berbagai bidang. Daulah Abbasiyah mengalami puncak keemasan selama 5,5 abad, yakni pada tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Daulah Abbasiyah merupakan sebuah daulah besar sepanjang sejarah agama Islam dengan penguasa pertamanya yaitu Abul Abbas As-Saffah. Abul Abbas As-Saffah dilantik menjadi khalifah pertama Daulah Abbasiyah pada 3 Rabiul Awal 132 Hijriah di Masjid Kufah. Abul Abbas As-Saffah dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Abul Abbas As-Saffah merupakan seorang bermoral tinggi, memiliki pengetahuan yang luas, pemalu, memiliki budi pekerti yang baik dan dermawan. Adapun pada masa pemerintahannya, pusat pemerintahan dipindahkan dari Kufah ke daerah Ambar, yaitu kota kuno di Persia. Abul Abbas As-Saffah menjabat sebagai khalifah selama 4 tahun 9 bulan, dan beliau wafat pada usia 33 tahun di kota Ambar bulan Zulhijjah pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi. Nah, seperti itu materi kita pada pagi hari ini tentang peradaban agama Islam pada masa dinasti Abbasiyah, tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp. Dan sekian, marilah kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.